Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan penyajian data dalam bentuk diagram ya. Jadi tadi sudah dalam bentuk tabel. Tabel itu keuntungannya data yang kita sajikan itu dibaca dan dipahaminya itu mudah, tetapi permasalahan dalam tabel adalah penyajiannya itu kurang menarik. Kemudian kita akan menyajikan data. Kalau dalam bentuk diagram itu penyajiannya itu pasti menarik ya, karena di sana terdapat warna, terdapat berbagai bentuk. Kemudian perlu diketahui bahwa ketika saudara itu menyajikan data dalam bentuk diagram, itu data yang disajikan bukan merupakan data yang absolut atau eksak ya. Artinya itu bukan pas di situ, karena di situ adalah pendekatan, yaitu aproksimasi atau pendekatan. Dalam penyajian data dalam bentuk diagram itu terdapat berbagai macam. Sebenarnya sudah banyak sekali software yang bisa dipakai untuk menyajikan data ya dalam bentuk diagram. Nanti silakan teman-teman coba cari, itu tugas teman-teman, tugas saudara. Silakan nanti cari data apa saja terkait dengan informatika pastinya, kemudian coba disajikan itu data dalam berbagai bentuk diagram. Misalkan di sini saya sampaikan ada diagram batang daun ya. Diagram batang daun di sini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk urutan. Ini saya rasa sangat jarang lah dipakai. Ini misalkan tadi ada data ya, berat badan dalam kilogram 40 orang. Di sini ada angka-angka 62, 78, 70 sampai 56 ya. Nah, diagram batang daun itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi 5 itu angka puluhan, kemudian yang tengah ini puluhan ya, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang sebelah kiri adalah satuan ketika data tersebut belum diurutkan. Sementara untuk yang sebelah kanan adalah satuan ketika data sudah diurutkan. Coba perhatikan di sini. 51, 54, 54, 56, 58, 59, 59 dan 59. Sementara yang sebelah kiri ada yang pertama adalah 58. Cari pertama ini 58 ya. Kemudian ada lagi 54 setelah 58. Yang kedua ya. Setelah itu ada 59. Nah, dan seterusnya. Penyajian diagram batang daun seperti itu, saya rasa tidak ada masalah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram garis teman-teman. Diagram garis bisa disajikan dalam diagram seperti itu, bahwa diagram garis itu ditunjukkan oleh pasangan-pasangan bilangan yang disajikan oleh titik-titik ya pada bidang bilangan. Jadi bisa disajikan. Nah, seperti ini misalkan ada berat badan seorang bayi ya. Jadi diagram garis ini sangat bagus, sangat bermanfaat terkait dengan kita akan melihat sesuatu itu meningkat atau menurun. Kalau kaitannya dengan kasus yang kita saksikan ini, bahwa diagram garisnya seharusnya meningkat. Misalkan bayi pada umur 1 bulan dia beratnya 2,9 kilo. Jadi bisa kita makanya saya sampaikan tadi, kalau diagram itu dia lebih menarik, tapi data yang disajikan dia tidak absolut. Ini kan misalkan terkait dengan intervalnya kan dari 1, 2, 3, ini 1 sampai 3 ya. Jadi ketika 1 bulan, ini kan untuk absisnya atau X itu kan 1 bulan umur. Jadi ketika dia 1 bulan, ini kan nggak pas di mana sih 2,9 itu di mana sih? Ini kan 3 kurang sedikit ya. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk 2 bulan dia itu beratnya 3,2. Jadi dia itu di sini. Dia sudah lebih dari 3, tetapi mungkin titiknya di sekitar sini. Inilah dinamakan datanya itu aproksimasi atau pendekatan. 3 bulan 3,5 sampai 8 bulan itu dia dapat 7 kilo. Saya rasa perkembangannya bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya ada diagram batang.
Di sini diagram batang itu menyajikan data dengan batang-batang tegak ya, atau mendatar mungkin, yang sama lebarnya antara batang yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling berimpitan. Kemudian diagram batang dapat berdimensi 2 dan juga dapat berdimensi 3 ya, nanti tergantung dari software yang saudara pakai. Saya rasa saudara dari informatika lebih bagus lah, lebih hebat lah daripada saya. Kemudian nanti silahkan beberapa software itu dicoba-coba ya. Nah, misalkan ini diagram batang ya, ini ada tabel banyaknya lulusan SMPA ya selama 5 tahun. Kemudian di sini setelah kita lihat tabelnya, tabel tersebut akan kita sajikan dalam diagram batang. Nah, seperti ini. Berarti ini lulusan SMPA selama 5 tahun, banyaknya lulusan. Yang sebelah kiri. Ketika saudara ingin melihat banyaknya lulusan SMPA selama 5 tahun menggunakan tabel atau menggunakan diagram 3 dimensi, nah dia seperti ini. Kemudian saudara berbicara mengenai tadi kan ada jenis kelamin ya, ada laki-laki ada perempuan ya. Nah ini berarti bisa kita setting seperti ini. Oh ternyata untuk laki-laki itu bisa kita lihat warnanya itu biru, untuk perempuan itu warnanya kuning ya, kuning tua ini. Jadi pada tahun 1991 laki-laki lebih banyak daripada perempuan, tetapi ketika dia di tahun 1995 lelaki ini sudah mulai ya bergeser ya, lebih sedikit daripada perempuan. Jadi ketika kita melihat, kita bandingkan antara tabel ini sangat jelas. 1991 berapa sih totalnya? Laki-laki ada 122, perempuan ada 102. Tetapi ketika kita lihat ini, kita gak bisa melihat secara jelas kecuali ketika kita menambahkan keterangan-keterangan pada diagram tersebut bisa. Tetapi lebih menarik. Selanjutnya adalah diagram lingkaran, teman-teman. Diagram lingkaran secara umum itu menggunakan daerah lingkaran untuk menunjukkan suatu keseluruhan atau 100% ya, atau jumlah semua nilai atau ukuran. Diagram lingkaran sangat baik untuk menyatakan data yang berbentuk atribut. Dalam hal ini data dari variabel nominal ya. Diagram itu sama seperti diagram batang, dia bisa berdimensi 2 atau berdimensi 3. Nah, bisa dilihat ini. Misalkan ini ya, kegiatan seseorang ya selama PSBB, belajar dari rumah ya. Jadi selama corona ini seorang anak selama 24 jam bekerja membantu orang tua 2 jam, bermain 4 jam, belajar 8 jam ya, kemudian tidur 8 jam, dan kegiatan lain-lain selama 2 jam. Itu totalnya ada 24 jam. Jadi nanti ketika kita masukkan ke dalam perintah, nanti muncul untuk diagram lingkarannya seperti itu. Maka bisa kita lihat bahwa oh ternyata belajar itu dia dapatnya warnanya ini merah tua ya, 8,33%. Kemudian ada bermain ada 16,67%. Belajar 33,3% ya, yang paling besar ini ya. Tidur juga 33,3%. Jadi ini nanti terlihat secara jelas dan pasti akan lebih menarik daripada kita menyajikan data dalam bentuk narasi atau dalam bentuk tabel. Kemudian kita berbicara lagi mengenai diagram lambang atau piktogram. Di sini piktogram itu dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar. Tadi ya pendekatan ya atas suatu hal sebagai alat visual bagi orang awam. Tentunya agar lebih menarik. Sesuai dengan namanya, itu namanya piktogram. Diagram lambang menggunakan lambang tertentu untuk menyatakan keterangan yang bersesuaian. Misalkan gini, kita berbicara mengenai penjualan PC atau laptop.
Nah, kalau saudara itu menggunakan piktogram, nah nanti saudara bisa menyatakan atau bisa menampilkan diagram piktogram itu PC, laptop, atau merek dari laptop itu. Saya rasa akan lebih menarik daripada saudara menyatakan atau menampilkan dalam bentuk diagram batang atau tabel mungkin ya. Misalkan hal yang lain, produksi mobil, nah, menggunakan gambar mobil, populasi menggunakan gambar orang. Tetapi perlu diingat, di dalam piktogram pastikan bahwa ketika menggambarkan bagian lambang yang tidak penuh itu kan harus dipikirkan juga. Misalkan kaitannya dengan tadi mobil setengah, itu berarti setengah mobil, itu juga ini hanya sebagai ilustrasi saja. Misalkan di sini, nah untuk piktogram ini misalkan produksi kopi ya di suatu negara disajikan dalam tabel ketika dia itu tahun 1970 ya, di produksi kopi itu ada 17,1 ton. Nah itu bisa dinyatakan dalam piktogram. Di sini misalkan satu cangkir kopi itu terdiri dari 5 ton. Nah berarti ketika di 1970 itu ada 5 tambah 5 tambah 5, berarti di sini ada 15 ton. Kemudian untuk 2,1 ton itu disajikan dalam cangkir kopi yang belum penuh. Kemudian ada di tahun 1980 23,2 ton, ini berarti ada 4 cangkir kopi penuh. Dan untuk 3,2 tonnya itu disajikan dalam setengah lebih, dan seterusnya di tahun 2000. Ini trennya setiap tahun meningkat ya untuk produksi kopi. Kemudian ketika kita berbicara mengenai populasi ini, populasi penduduk di kota A dan kota B. Misalkan kita berbicara populasi penduduk di kota A itu ada 1 juta. Kita gambarkan dengan manusia yang tidak begitu besar. Kemudian kita bandingkan dengan populasi di kota B sebanyak 2 juta. Itu berarti ini 2 kali lipatnya kota A. Kemudian ada lagi yaitu histogram. Distribusi frekuensi dapat dinyatakan dalam grafik frekuensi ya. Grafik frekuensi yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi adalah histogram, polygon frekuensi, dan ogive. Histogram ini sering disebut sebagai batang frekuensi, menggambarkan frekuensi-frekuensi dalam kelas dalam bentuk batang-batang atau persegi panjang. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah histogram ya, hasil ulangan matematika kelas 4A. Ini yang saya perlihatkan adalah nilai tengahnya. Nah, ini salah satu contoh histogram. Kemudian kalau poligon itu adalah garisnya, dia nanti menuju titik tengah dari masing-masing diagram batangnya. Kemudian ya ini, jadi bisa lihat histogram dan juga poligon frekuensi.